luring, terus PJJ lagi nggih. Nah, kalau PJJ ini Mbak ini sebetulnya senangnya seperti apa? Karena ya lebih paham gitu. Oh, lebih paham dengan pembelajaran. Lebih pahamnya itu seperti apa Mbak ini? Karena kan kalau pas PJJ mungkin kadang kurang memperhatikan, kurang fokus juga. Ya, kurang memperhatikan nih. Nah, sekarang kalau daring bagaimana? Tuh kadang kurang fokus terus kurang memperhatikan itu pas misi. Oh, jadi kalau PJJ itu bisa lebih fokus. Kalau luring ya Ya, kalau luring, kalau PJJ atau daring itu malah menjadi kurang fokus. Nah, kurang fokusnya itu bagaimana Mbak ini? ya tinggal aktivitas lain kadang. Oh, kadang tinggal aktivitas lain. Aktivitas lain itu misalnya? Kayak malah ngobrol sama teman. Oh, malah ngobrol sama temen. Ya, berarti apa Mbak ini sering biasanya kalau datang itu misalnya sekedar absen, kemudian tinggal membahas yang lain. Pernah tapi nggak sering. Oh iya, pernah tapi nggak sering. Nah, sekarang kita mulai luring ya, PJJ-nya sudah. Terus ini yang menjadi kekhawatiran Mbak Elmi sebetulnya kenapa? Kok kelihatannya ada khawatir? Takut kalau nanti rankingnya menurun. Oh iya, Mbak Elmi ini sebetulnya ranking 1 terus ini dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 5. Sebentar lagi ini ujian sekolah nih. Tanggal berapa ujian sekolahnya Mbak Elmi? Tanggal 18 April. Oh iya, tanggal 18 April nggih. Nah, Mbak Elmi takut kalau rankingnya itu menurun. Nah, takutnya itu karena apa? Ya karena kemarin-kemarin kan agak kurang fokus gitu pas pembelajaran. Oh, pas pembelajaran menjadi kurang fokus. Jadi materi-materinya yang disampaikan ini menjadi tidak masuk di kepala gitu? Ada beberapa yang nggak masuk. Padahal selama ini menurut Mbak Ilmi, kenapa Mbak Ilmi selama ini bisa ranking 1 terus? Ya karena tuh di pas dijelasin kan paham. Ya, pas dijelasin paham. Terus juga kalau dijelasin langsung kan lebih gampang pahamnya. oh, kalau dijelasin langsung gampang pahamnya. Terus berapa lama Mbak Ilmi itu kehilangan waktu untuk daring ini? 1 tahun daring. Nah, sekarang menurut Mbak Ilmi, kalau dulu pembelajaran pas tatap muka, Mbak Ilmi bisa diterangkan oleh Bapak Ibu guru menjadi pembelajarannya menjadi enak dan nyaman. Nah, sekarang apa Mbak Ilmi yakin kalau belajarnya hanya lewat Bapak Ibu guru saja cukup? Oh enggak, yang bisa digali lagi dari Mbak Ilmi misalnya agar tetap ranking 1 itu lebih giat dalam literasi. ya, lebih giat dalam literasi. Nah, lebih giat dalam literasi ini kalau misalnya sekarang bukunya tidak ada Mbak Ilmi, biasanya literasinya menggunakan apa? Bisa dicari di Google. Oh, pintar Mbak Ilmi, bisa cari di Google. Jadi browsing nih, tetap browsing. Nah, kalau cari di browsing di Google itu materi-materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa nggak? Bisa. Oh bisa, berarti nanti Mbak ini bisa Google deh. Dalam selama 1 tahun ini yang bisa kita kejar. Cari-cari di sumber lain. Nah, di sumber lain. Mbak ini kan tinggalnya di Bandung nggih. Buku untuk adik-adik itu masih ada? Berarti Mbak ini bisa bagaimana? Bisa itu pinjam ke adik kelas. Ya, bisa pinjam ke adik kelas. Nah, bisa pinjam ke adik kelas bagaimana mempelajari. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah ada yang menyampaikan kisi-kisi untuk ujian sekolah itu nanti modelnya atau seperti dari unsur TPS sudah menyampaikan tidak? Nah,
kisi-kisi itu nanti pembelajarannya berapa persen yang di kelas 7, berapa persen yang di kelas 8, berapa persen di kelas 9, adanya sudah diketahui belum? Nah, di situ berapa persen untuk kelas 7? 30 kalau nggak salah nih. Nah 30. Berarti yang 30 itu nanti Mbak Elmi selain bisa belajar tadi dengan menggunakan apa? Mencari sumber lain, mencari buku paket. Di panti atau di pondok itu ada kakak kelas yang sering membantu tidak toh? Ada. Begitu. Berarti nanti Mbak Elmi bisa tanya-tanya dengan kakaknya. Ada mungkin bisa belajar dari yang lain misalnya untuk menggali potensi lebih untuk mengejar kendalanya agar keterangan sampai itu ada nggak di perpustakaan itu bimbing-bimbing untuk soal-soal. Nah berarti Mbak ini bisa belajar dari situ apa tidak? Ya. Nah bagus, berarti kalau seperti itu berarti ada lagi yang bisa digali dari Mbak ini misalnya untuk tetap biar yang satu terus itu. 3 tadi deh. Jadi yang pertama tadi apa? Dari buku sama tuh apa? Google Ya, tadi. Google. Terus cari di soal PP. Terus Dan tanya ke kakak. ya tanya ke kakak kelas. Kalau bapak ibu guru yang di sini bagaimana? Kalau misalnya kamu minta les tambahan, mungkin bisa nggak? Nah, kamu suka nggak kalau seperti itu? Nah, berarti dikasih apa? Oke. Nah, terus untuk ini di panti itu kamu belajarnya sendiri atau kelompok? Kan sendiri kadang kelompok. Nah, kamu lebih senang yang belajar sendiri atau yang berkelompok? Kelompok. Jadi kan bisa saling-saling sama teman-teman itu. Kalau ini sulitnya di mana bisa diskusi bareng-bareng. Oh, jadi dengan kerja kelompok. Jadi dengan kerja kelompok ini kamu sudah menerapkan ilmu ya. Kalau misalnya ada yang lebih pintar, terus kamu mencari ilmunya di situ. Kalau kamu yang pintar, Ya, kamu yang lebih tahu. ya kita ngajarin yang kurang tahu gitu. Terus kita juga cari-cari buat nambah wawasan. Nah, berarti kalau kamu menambah wawasan, kamu mengajar yang lain itu, berarti kamu tambah pintar ya. Nah, sekarang rencana selanjutnya yang sudah kamu buat tadi, berarti kalau kamu takut nilainya akan turun ini, rencananya kamu terus bagaimana? Biar kamu punya tanggung jawab untuk bisa ranking yang kamu pegang selama itu berapa semester, selama 5 semester ini akan berhasil dengan baik, menjadi kamu tetap menjadi harapan dan kebanggaan orang kamu. Menurut kamu akan melakukan rencana seperti apa? Bisa ke Yang pertama tadi, cari di buku-buku apa di ya cari. Berarti ini kalau kamu cari di buku paket atau di Google itu kamu belajarnya menjadi lebih fokus dan lebih maksimal. Terus yang kedua, cari latihan-latihan soal. ya cari latihan soal kemudian dibahas. Gitu ya. Yang ketiga, tanya ke kakak kelas. ya tanya ke kakak kelas. Nah, tanya ke kakak kelas agar kamu bila dalam kesulitan mereka bisa lebih menjelaskan. Kadang-kadang kan diterangkan bapak ibu guru itu agak kurang jelas, tapi akan berbeda dengan bila diterangkan dengan yang lain. Terus yang keempat bagaimana? Ya, nanti belajar kelompok. Ya belajar kelompok. Yang kelima tadi? Tanya sama guru apa aja dan rumah guru. Ya. Terus langkah yang pertama yang perlu kami lakukan untuk menjalankan ini. Yang terakhir. Ya, di antara 5 langkah ini, langkah yang pertama kali harus kami lakukan untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa? Misalnya besok, kan ini masih ada waktu. Ya. Besok pagi apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Cari
Semua seperti ya ini. terus hubungi dulu Oke. Bu Guru bisa nggak, kalau bisa mau Oke. datang. Oke, bagus, terima kasih. Terus yang terakhir tadi apa? Ya nanti kalau seumpama satu kelas itu ada yang kurang paham Oke. terus didiskusiin bareng-bareng. Oke. Ada satu yang perlu kita lakukan, ini kan usaha lahir nggih. Badannya masih nggak perlu kita. Masih Apa? berdoa. Oke, bagus banget. Berarti yang tidak boleh kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah. Oke, terima kasih. Masih bersedih sekarang? Ya, semoga tetap semangat nih. Kapan siap menjalankan aksinya ini? Oke, saya yakin besok kita tetap ranking 1. Oke, salam semangat itu. Anak-anak sudah pada masuk nih. Terima kasih, semoga menjadi pribadi yang solehah selalu, ranking yang menjadi ranking 1, tidak perlu bersedih. Oke, terima kasih. Sudah ada? Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi adalah tugas saya dalam memenuhi kewajiban saya sebagai seorang CGB, demonstrasi kontekstual tentang coaching. Saya akan menyampaikan beberapa refleksi menurut catatan saya yang saya amati setelah saya melihat video tersebut. Yang pertama tentang perencanaan. Perencanaan sebetulnya ini menyimpang dari rencana semula, karena sebetulnya rencana dari awal ini saya sudah mempersiapkan dengan matang bagaimana saya akan melakukan coaching terhadap murid saya. Nah, murid saya ini memang sedang mempunyai masalah. Dia bernama Muhammad Ismail Samsudin, kelas 9 di SMP Muhammadiyah Luar. Murid saya ini berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dia sebetulnya mempunyai permasalahan bahwa sudah 6 tahun dia pengen pulang, tapi dia agak terganggu karena ini kerinduannya pada orang tua tersebut mempengaruhi dia dalam belajar. Sementara dia harus mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Skenario sebetulnya sudah saya siapkan dengan bagaimana nanti saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi hari Rabu itu saya sampaikan, Mas Ismail, saya minta tolong nanti kamu siapnya kapan? Terus Mas Ismail menjawab, saya siap hari Kamis Bu, nanti setelah pembelajaran saja atau pas istirahat. Nah, begitu hari Kamis, ternyata saya tunggu sampai siang, anak tersebut pusing. Lah, kalau pusing bagaimana? Nah, saya tidak bisa memaksa. Anak tersebut tidur di UKS. Jadilah saya menjadi hilang harapan. Padahal Pak Ami selaku fasilitator mempersiapkan bahwa semua tugas harus selesai hari Jumat tanggal 1 April nanti jam 23. Nah, ketika saya duduk di kelas habis pelajaran itu hari Jumat, saya memang melihat, loh ini kok ada murid saya Ilmi. Nah, Ilmi ini kan sebetulnya anak yang potensial, tapi memang beberapa hari ini saya lihat kurang begitu bersemangat dalam belajar, karena sebetulnya anak ini potensialnya adalah dia selalu ranking 1. Nah, kemudian saya sampaikan ke Ilmi, Mbak Ilmi, saya minta tolong Ibu, ini ada tugas tentang coaching. Nanti Ibu mengajukan pertanyaan nggih, tapi nanti siap direkam. Lah, begitu anak itu menjawab, nggih Bu, baik. Nah, saya kemudian mengajak teman saya minta teman saya untuk mengambil gambar atau video seketika itu juga. Nah, jadi tanpa persiapan sama sekali, saya langsung melaksanakan coaching tersebut. Untuk aksi nyata pelaksanaannya, karena saya tidak menyiapkan skenario, saya tidak menyiapkan tentang apa pertanyaan yang harus saya lakukan, kemudian Mbak Ilmi harus menjawab bagaimana. Jadi ini justru malah saya melaksanakan dengan senatural mungkin. Pertanyaan yang saya lakukan mengalir begitu saja, Mbak Ilmi juga menjawab senatural mungkin. Dia mungkin dalam tayangan tersebut juga sempat mikir, ini dia harus menjawab apa,
harus bagaimana. Jadi di sini saya dalam pelaksanaannya betul-betul menerapkan coaching betul-betul saya terapkan bagaimana saya harus membangun pertanyaan, bagaimana harus mengajukan pertanyaan, dan Mbak Elmi sendiri menjawabnya agak begitu mikir nanti harus menjawabnya bagaimana. Tapi alhamdulillah dari pelaksanaan ini saya merasakan bahwa saya betul-betul sedang menerapkan coaching ini tanpa ada halangan suatu apapun. Jadi saya menerapkan tirta ini dengan sedemikian rupa dalam pengamatan saya hanya ingat bahwa apa yang saya lakukan ini betul-betul dimulai dari prinsip-prinsip yang ada dalam tirta tersebut, dimulai dengan mengajukan beberapa hal yang memang saya harus mengembangkan pertanyaan secara terbuka. Nah, kemudian rencana perbaikan untuk saya ke depannya, yang pertama yaitu saya paham betul, saya menjadi mengerti bahwa coaching ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang harus saya lakukan ke depannya untuk menggali potensi murid saya. Nah, untuk bisa menggali potensi murid saya dengan baik, saya harus bisa membangun komunikasi yang reflektif dan asertif. Artinya, saya harus bisa membangun suatu komunikasi yang terbuka agar anak itu nyaman dulu dengan saya. Kalau anak itu sudah nyaman, maka dia dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini tidak akan takut. Jadi untuk memunculkan ide-ide kreativitas dari si anak, saya harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si murid tersebut, anak saya tersebut. Nah, dalam hal ini adalah saya harus menggali bagaimana mengeksplor murid dengan pertanyaan-pertanyaan saya mengarah pada kata kunci. Saya harus bagaimana, saya harus membangun pertanyaan agar murid saya tersebut bisa melakukan mengeksplor tanpa saya harus memberikan suatu stimulus, memberikan suatu rangsangan bahwa si anak harus menjawab demikian tidak, tapi murni bahwa inisiatif itu adalah dari murid tersebut. Nah, di sini perlu yang kedua adalah saya harus bisa membedakan di mana fungsi saya dalam hal ini. Kalau saya menjalankan sebagai coach, berarti saya harus memposisikan murid atau teman sejawat itu sama dengan saya. Artinya saya tidak menggurui, saya tidak memberikan dia tips atau trik untuk dia melakukan sesuatu. Nah, karena saya memberikan sesuatu berdasarkan kedudukan kita di sini adalah sama, maka saya tidak boleh membuat anak ini menjadi merasa tertekan atau teman saya ini menjadi tertekan dengan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan murid atau teman sejawat ini bisa mengembangkan diri dan mengeksplor apa yang bisa dilakukan. Yang kedua, di sini perlunya saya membedakan mana saya harus berfungsi sebagai coach, mana harus sebagai mentor, dan mana harus sebagai konselor. Nah, harapan saya ke depannya lagi adalah apa yang saya lakukan ini tidak hanya terbatas pada tugas dalam CGP saya, tetapi harus benar-benar saya terapkan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah saya. Minimal saya melakukan coaching ini dimulai dengan saya menerapkan pada anak saya, kemudian dilanjutkan kepada saya melakukan kepada teman-teman saya, kemudian teman-teman saya melakukan hal yang praktik baik yang saya laksanakan ini untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain juga, dan teman-teman saya kemudian meniru praktik baik yang sudah saya laksanakan ini untuk bisa menuntun anak-anak saya pada lingkungan komunitas sekolah saya. Dengan prinsip menuntun inilah
harapan saya ke depannya, kami akan menciptakan budaya positif di sekolah saya, sehingga secara harapan besar nanti pada komunitas saya semua Bapak Ibu guru akan menuntun murid untuk mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti yang diinginkan oleh murid. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam refleksi yang saya lakukan tentang coaching yang saya lakukan. Masih banyak kekurangan di sana sini, mohon bimbingan dari Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.